menyampaikan dengan tema bagaimana kita memberikan kesaksian. Sebetulnya hal ini saya selalu lakukan waktu saya membriefing. Kebetulan saya selalu diminta untuk membriefing Bapak Ibu yang ditunjuk untuk menjadi PIC Doa Pagi Harvest Academy. Jadi Bapak Ibu yang pernah eh, apa namanya menjadi PIC seperti Doa Pagi ini, Pak Perdomuan, Pak Christian, dan pasti teleponan dengan saya dulu gitu Pak ya, Bapak Ibu ya. Dan apa namanya, saya menyampaikan briefing ini bagaimana sih memberikan kesaksian. Nah, saudara, karena ini yang membedakan dari Zoom-Zoom yang lain mungkin, karena begitu banyak sekarang pelayanan online, baik YouTube ya, mungkin seminar online, ada yang dikatakan, wah ini suara saya nggak kedengaran. Bisa kedengaran jelas nggak Pak Pardomuan, Pak Christian, suara saya? Ya, Pak. Jelas ya? Oke. Uh, ada begitu banyak pelayanan-pelayanan penginjilan, pelayanan-pelayanan Kristen dari di Zoom maupun di YouTube, tetapi uh, ini yang membedakan bahwa di dalam Zoom-nya Harvest Academy ini, inilah intinya yaitu kesaksian penginjilan. Mungkin banyak kesaksian-kesaksian yang lain, bagaimana saya disembuhkan dari penyakit, saya mengalami ini, masalah rumah tangga, itu banyak Bapak Ibu. Bisa ditemukan ada ribuan mungkin ya di YouTube ya. Tetapi yang di Harvest Academy ini yang membedakan adalah kesaksian bagaimana kita memberitakan Injil. Karena memang Harvest Academy ini kita fokus kepada visi amanat agung Tuhan Yesus. Ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang setelah lulus atau kami mengikuti pelatihan, Bapak Ibu pasti mendengarkan apa namanya modul tentang memegang apa namanya melakukan atau memegang visi amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saudara, doa pagi ini yang kita lakukan ini baik KKR, kita juga ada pertemuan doa setiap hari Kamis 2 minggu sekali ya. Itu semuanya kita buat ini sebetulnya sebagai follow up untuk melanjutkan training ya dengan tujuan untuk menjaga api. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya selalu kita himbau, ayo Bapak Ibu, jangan lewatkan doa pagi, ada KKR, itu menjaga api. Karena kita ini selama kita masih pakai tubuh manusia ini, kedagingan kita ini selalu untuk membuat kita lemah ya. Tapi ada juga yang kedua, tujuan kita melakukan KKR maupun doa pagi seperti ini, kita sedang mengajar. Karena Harvest Academy ini akan selalu menjadi akademi, yaitu untuk mengajarkan. Nah, saudara, itu sebabnya penting sekali kita untuk mengerti bagaimana kita bisa menyampaikan kesaksian penginjilan yang kita lakukan itu dengan baik. Amin, Bapak Ibu ya. Ya, saudara, bagaimana sih sebetulnya kita bisa menyampaikan kesaksian penginjilan dengan baik? Yang pertama tentu kita harus punya kesaksian, ya. Jadi Bapak Ibu yang telah diwisuda ya, ada juga memang beberapa Bapak Ibu nih ya. Ya, mari Saudara ya, aktiflah dalam penginjilan. Dimanapun, kapanpun kita bisa lakukan. Penginjilan ini sebetulnya mudah sekali ya. Beda kalau Saudara pelayanan khotbah, nggak semua orang bisa khotbah di gereja. Nggak semua orang bisa pimpin pujian. Nggak semua apalagi main musik Saudara. Coba di sini siapa berapa banyak saudara yang bisa main drum? Mungkin 1-2 orang aja. Tapi memberitakan Injil semua bisa ya Bapak Ibu ya. Amin. Seperti yang dilakukan tadi. Jadi kita bisa lakukan kapan saja dan di mana saja saudara ya. Jadi kita harus punya kesaksian sehingga ketika saudara ditunjuk menjadi PIC Doa Pagi, saudara punya banyak kesaksian. Ini seperti tadi Pak Raymond, itu baru beberapa saudara. Masih banyak lagi tuh stok kesaksian Pak Raymond itu. Ya itu bahkan beliau ini sekitar setiap kalau pernah sampaikan ya Pak, 1 bulan tuh kadang-kadang bisa sampai 25, kadang 30 orang yang diinjilin saudara. Dan itu sehingga banyak sekali. Nah, kita kembali temanya untuk pesan penutup ini adalah bagaimana kita bisa memberi kesaksian dengan baik. Jadi pertama harus punya kesaksian penginjilannya. Ayo aktif Bapak Ibu. Jaga api kita, beritakan Injil. Ya, jangan khawatir nanti ditolak. Itu kita sudah apalagi saudara yang setelah mengikuti modul itu ketakutan itu sudah dibuang. Tadi Pak Vincent sudah tulis ya, ketakutan itu kebodohan ya Bapak Ibu ya. Nah, saudara, yang kedua dalam menyampaikan kesaksian itu sampaikan secara kronologis atau berurutan dan secara detail. Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Bagi apa maksudnya secara kronologis dan detail? Karena ini selalu
waktu saya membriefing selalu saya sampaikan ini. Bapak nanti waktu menyampaikan kesaksiannya atau Ibu sampaikan secara kronologis dan detail ya. Nah, kemarin dengan Pak Christian ya. Karena Pak Christian baru ini pertama kali saya sampaikan hal ini. Dan ketiga, tujuan kesaksiannya bukan menceritakan apa yang lagi Pak Christian alami lagi, tapi tujuannya untuk mengajar. Betul ya Pak Christian kemarin gitu ya. Sehingga Pak Christian, misi Pak Christian untuk memberikan kesaksian Pak Perdomuan untuk mengajarkan orang lain bagaimana memberitakan Injil. Karena semua saya di mana-mana selalu, Pak, ini kok Bapak beritakan Injil kok gampang banget. Gimana sih Pak mulainya? Nah begitu kan? Ya tentu kalau saya bilang kalau mau detail ya ikut, ayo daftar gitu ya. Ayo Bapak Ibu yang menyaksikan 2 pagi ini baik di Zoom, di Facebook, YouTube, daftar Bapak Ibu. Gratis. Gratis, tis. Wah, pakai gemah Bapak Ibu ya. Ayo segera daftar, nanti angkatan 62 akan dimulai sore nanti, jam 6 sore WIB. Jadi masih ada waktu untuk mendaftar. Ya Bapak Ibu juga bantu kirimkan ke teman-teman. Untuk tahun ini angkatan 62 ini adalah yang terakhir. Jadi nanti angkatan 63 akan dimulai lagi bulan Februari tahun 2025. Jadi segera daftarkan supaya bisa segera ngikutin. Tetapi bagi Bapak Ibu yang telah memberitakan Injil, belajar untuk bisa menyampaikan kesaksiannya dengan baik. Sehingga orang lain tuh belajar, saudara. Hidup kita ini sudah pelajaran, Bapak Ibu. Nah ini kita pakai prinsip dari Alkitab. Nah Alkitab itu sendiri dalam 2 Timotius 3, 16, 17, 2 Timotius 3, 16, 17 dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Itu yang pertama. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi siapa? Mengajar siapa? Pembacanya. Untuk menyatakan kesalahan siapa? Pembacanya. Yang berikutnya, untuk memperbaiki kelakuan siapa? Pembacanya. Kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran siapa? Pembacanya. Alkitab itu bicara mulai dari Adam dan Hawa, mulai dari Nuh, kemudian kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, saudara. Musa, para hakim-hakim, saudara ya, Gideon, Samson, kemudian Saul, Daud, Salomo dan seterusnya, sampai kepada perjanjian baru, Petrus. Itu lagi bukan tentang mereka lagi, Bapak Ibu. Amin. Alkitab itu untuk ditujukan kepada pembacanya. Demikian juga waktu kita memberi kesaksian, tujuan kita bukan lagi tentang diri kita. Bagaimana orang yang mendengarkan bisa belajar dari kesaksian kita. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kesaksian ini penting sekali. Itu sebabnya tadi di awal saya sampaikan Wahyu 22:11 bahwa iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Wah itu dahsyat sekali. Itu bisa membebaskan Bapak Ibu. Kesaksian kita itu bisa memerdekakan. Ya, itu seperti kayak setara dengan firman Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan. Nah, Saudara, Alkitab sendiri adalah buku kesaksian. Mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Alkitab itu juga berisi perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi itu kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian apa? Kesaksian orang yang berjalan bersama Tuhan. Jadi Alkitab ini isinya gitu. Kesaksian dari orang yang berjalan bersama Tuhan, ya, tapi dengan tujuan untuk mengajar pembacanya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Alkitab ini adalah buku kesaksian orang yang berjalan dengan Tuhan dengan tujuan untuk memberi pelajaran yang tadi itu ya, 2 Timotius 3 ayat 16 tadi ya, memberi pelajaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Siapa? Pembacanya, bukan lagi si Abrahamnya. Abrahamnya sudah di sorga, Bapak Ibu. Amin. Petrus sudah di sorga. Tujuannya bagi kita. Sehingga waktu saudara memberikan kesaksian, itu harus memberi pelajaran bagi orang yang membacanya. Nah, saudara, Alkitab ini banyak sekali kesaksian. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, Taman Eden. Kita bisa belajar sesuatu dari itu. Betul ya, saudara ya? Kenapa? Ditulis secara kronologis dan detail. Kemudian, peristiwa air bah, Nabi Nuh. Kita dari situ bisa belajar sesuatu. Peristiwa Musa, 10 tulah, membelah Laut Merah di padang gurun. Peristiwa robohnya Jericho dipimpin oleh Joshua. Kita belajar dari situ. Peristiwa Samson, Gideon, peristiwa Raja Saul, kejatuhannya. Daud, Salomo, kejatuhannya. Peristiwa Daniel. Semua ditulis begitu detail. Saudara nangkap sekarang ya. Kenapa Alkitab ditulis begitu detail? Supaya pembacanya bisa belajar dari situ. Amin. Sehingga sampai hari ini
dari Alkitab yang sama, dari ayat yang sama, nggak habis-habis bahan khotbah. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi sampaikan Pak pertemuan, satu ayat saja kita bisa menjadi bahan khotbah. 1 jam bisa khotbah, saudara ya. Gitu saudara. Jadi kalau saudara menyampaikan sesuatu itu, supaya orang lain belajar sesuatu. Demikian juga di perjanjian baru. Nah, saudara, satu contoh saudara ya, di perjanjian baru, peristiwa Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Itu ditulis saudara ya, pada tengah hari ya, Tuhan Yesus itu kehausan, dia pergi ke sumur Yakub, betul ya saudara ya. Lalu ketemu perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini sedang ambil air. Nah, dari situ kita bisa dapat pelajaran. Ada di situ jemput gendernya perempuan. Waktunya kapan? Tengah hari. Di mana? Di Samaria. Lebih tepatnya lagi di sumur Yakub. Lalu terjadi dialog. Lalu setelah itu terjadilah perempuan itu akhirnya bertobat, dia kembali ke Samaria dan memberitakan Injil. Demikian juga saudara, perempuan 12 tahun pendarahan. Lihat saudara ya, di situ ada gendernya, perempuan. Kemudian berapa tahun sakitnya apa? Pendarahan. Berapa lama? 12 tahun. Itu detail loh saudara. Terus apa yang terjadi? Ya, oh dia mendengar kabar tentang Yesus. Lalu dia berkata kalau ku jamah saja jubahnya. Jadi jelas saudara. Saya pakai dulu istilahnya itu 5W 1H. What, where, when, who, why, dan how. Atau apa, di mana, ya, mulai dari waktu dulu ya, kapan, tempatnya di mana, siapa, what atau apa masalahnya, dan mengapa orang itu mau didoakan. Kemudian bagaimana mendoakannya. Ya, seperti tadi Pak Christian mendoakan, saya mendoakannya begini. Lalu saya sampaikan begini, saudara. Nah, ini prinsip yang saudara bisa pakai, yaitu waktu saudara beri kesaksian, kesampaikan pertama kali itu, yaitu waktunya. Ya, ini tentu saya nggak bisa terlalu detail, ini sebenarnya mirip pembekalan loh Bapak Ibu ya. Karena ini cuma waktunya sekitar 5 menit, 10 menitan saja. Jadi mulailah waktu kesaksian, waktu. 3 hari lalu, atau minggu lalu, atau kira-kira 1 bulan yang lalu, ini satu contoh saudara ya. Saya ya, ini satu contoh yang kesaksian saya nih. 3 hari lalu, tapi ini beneran nih saudara ya, bukan apa ya. Saya dan istri saya mengantarkan istri saya berbelanja ke suatu pasar. Lalu waktu istri saya pergi ke satu toko di mana penjualnya adalah orang yang belum percaya. Lalu di situ saya melihat ada kaki dian. Ya, kalau saudara pergi ke Yerusalem, ke Israel, itu biasa oleh-olehnya kaki dian saudara ya, yang terbuat dari besi gitu. Lalu kami bertanya apakah ibu ini orang percaya, ternyata dia bukan, cuma dikasih sama temennya. Nah, berangkat dari titik situ, ibu tahu nggak ini apa? Saya jelaskan ya. Ini bukan jimat apa, ini oleh-oleh dari Israel dan seterusnya. Akhirnya saya mulai beritakan Injil kepada dia, ya, siapa Yesus. Kemudian terakhir saya tanya, apakah ibu mau diselamatkan dari dosanya? Dan dia berkata dia mau. Lalu saya tuntun langsung di tempat itu dia doa pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan doa mengampuni orang-orang yang bersalah. Lalu saya doakan dia. Ya, ini saudara satu contoh ya. Jadi sampaikan gendernya jelas, seorang ibu yang cukup tua, kemudian di mana, di suatu pasar, tetapi tentu ada kode etiknya, tidak boleh menyebutkan nama saudara ya. Nama pribadi itu ada privasinya, nama tempat juga nggak perlu kita sebutkan ya, nama tempatnya. Kemudian mungkin ya kadang kita juga sebutkan nama agamanya pun ya, kita menghargai, kita sebutkan namanya orang belum percaya atau orang seberang. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam menyampaikan kesaksian, saudara harus punya semangat, yaitu orang yang mendengarkan kesaksian kita, dia bisa belajar sesuatu, bisa dia dikoreksi, dia bisa memperbaiki kelakuannya, bisa mendidik dia dalam kebenaran. Nah, khususnya dalam hal ini kesaksian penginjilan, sehingga orang bisa memahami, oh begitu cara menginjil ya. Karena banyak orang berkata, bagaimana sih Pak memulai pembicaraan kepada orang? Nah, ini saudara sampaikan, bagaimana sih kok Pak Christian bisa sih ketemu orang itu? Oh ternyata dari temannya, kan gitu ya. Temannya dulu dan seterusnya. Jadi sampaikanlah secara detail sehingga orang bisa ya boleh nama kota ya, boleh sampaikan lah gitu ya. Tapi ada hal-hal yang perlu diprivasikan ya saudara ya. Nah saudara, tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Christian tadi, bagaimana dia bisa, karena orang kok bisa sih Pak Christian ini bisa menginjili kepada orang yang belum percaya gitu ya. Dan dari mana caranya gitu. Nah ini ketika disampaikan secara detail, oh begitu.
Nah, kalau kayak saya, seringkali saya juga ngobrol ya dengan hal-hal yang umum dengan orang tersebut, lalu saya tawarkan untuk didoakan gitu ya. Pak, boleh saya doakan? Lalu dia mengizinkan, karena orang kalau didoakan biasanya mau ya, saudara ya. Lalu mulai saya doakan dalam nama Yesus, dan di situ orang tersebut mulai mendengar nama Yesus. Dan ketika dia mengalami kesembuhan, mujizat, dari situ saya mulai memberitakan Injil kepadanya, dan saya tuntun dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan dari dosa-dosanya. Saudara, ini salah satu cara untuk kita memberikan kesaksian. Sekali lagi, pakai prinsip itu saudara ya, di Alkitab itu ditulis begitu detail sekali, sehingga kita yang membacanya bisa belajar dari kesaksian itu. Biarlah hidup kita saudara selalu menjadi pelajaran bagi orang lain. Amin. Sekali lagi saudara, biar hidup kita ini, makanya disebut kita tuh suratan yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Artinya apa? Orang bisa belajar melalui hidup kita. Bukan hanya belajar mengenai, hidup yang rendah hati, tapi juga belajar, begitu cara penginjilan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, dimulailah waktu memberi kesaksian penginjil dari waktu. Kapan peristiwanya? Kemudian di mana? Lalu siapa? Nah, tentu tidak sebutkan nama. Apakah dia wanita, apakah dia laki-laki, usianya kira-kira berapa, nggak usah terlalu detail Bapak Ibu ya. Kemudian apa masalahnya? Mesti detail. Ya, jadi kemarin saya ketemu ada orang sakit, lalu saya doakan dia sembuh. Jangan begitu, orang nggak bisa belajar sesuatu dari Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian kenapa orang itu mau didoakan? Nah itu ya, kenapa orang itu mau didoakan? Lalu bagaimana Bapak Ibu mendoakannya? Bagaimana Bapak Ibu menginjilinya? Apa yang Bapak Ibu ucapkan? Sampaikanlah semua secara detail, lalu berdoanya yang kita diajarkan di Harvest Academy, tidak lagi minta Bapa di surga, engkau sembuhkan dia, engkau bebaskan. Kita nggak perintah Tuhan. Tapi karena Tuhan telah yang memerintahkan kita dan memberi kita otoritas kuasa, apa yang kita ikat bumi terikat di surga. Saya perintahkan, jadi pakai kata saya Bapak Ibu. Saya perintahkan segala penyakit keluar sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berkatakan sekarang juga organ tubuhnya apa, mungkin jantung apa, sembuh sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana Bapak Ibu menuntun orang dalam doa pertobatan, dan juga jangan lupa untuk meminta orang tersebut untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Ini yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk memberikan kesaksian penginjilan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.